kayak sedikit udah mager laut. Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh saudara orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin, ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir, siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin Rob, gua kepret loh. Jangan takut ya kawan, betul? Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana terus berjuang, rebut hak kalian, rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut, kalian punya hak supaya lautnya bebas, kalian untuk berlayar, kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian, kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Mana aura dendam dari seorang Rizik Syihab kepada Bapak Joko Widodo, aura yang penuh marah. Bahkan Pak Rizik ini terus-menerus mendesak Bapak Prabowo Subianto untuk memenjarakan Pak Jokowi. Saya tidak melihat dari seorang ulama di Indonesia ini yang aura dendamnya sedemikian rupa daripada yang saya lihat dari seorang Rizik Syihab ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya punya ceramah. Yuk sama-sama kita rame-rame membawakan Mars Aksi Bela Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun, saudara. Kenapa Beb hijrah? Tanya aja Jokowi. Panjang udah jawabnya, betul? Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber, rasain. Alhamdulillah. Dulu dia gerakin bazar, dimaki-maki saya, sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Alhamdulillah.
Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut lu. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, bagaimana tanggapan Bapak Prabowo? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo berikut ini. Bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Beliau, Bapak Prabowo, menghormati semua pemerintah sebelum-sebelumnya, mulai dari era Pak Soekarno sampai era Pak Jokowi. Memang kalau kita pikir-pikir ya masih ada permasalahan-permasalahan bangsa ini yang harus diselesaikan, yang lebih penting dari sekedar mengomentari atau menanggapi tuntutan Pak Rizik Syihab ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim tentu kita setuju, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Tidak boleh dendam,
mikul dhuwur mendem jero. Itu pepatah Jawanya itu seperti itu. Kalau kita mau buka-bukaan kesalahan-kesalahan pemerintah-pemerintah kita sebelumnya, ya tidak akan pernah selesai-selesai bangsa ini membangun. Kalau kita hanya dendam dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya, nanti akan terus pemerintah-pemerintah sebelumnya juga akan dikorek-korek kesalahan-kesalahannya. Tidak akan pernah ada selesainya. Jadi memang secara tersirat Bapak Prabowo Subianto menyampaikan, sudahlah kita melihat ke depan dan harus menerima keadaan atau takdir yang sekarang sedang berjalan. Aneh seorang muslim seolah-olah menampakkan ketidakterimaannya terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mulutnya itu mengaku sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana rukun iman keenamnya itu percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu akan kemana setelah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya, yang mana di sini Habib Rizik Syihab ya marah besar, ngamuk besar-besaran ya, tentang ada sekelompok atau ada oknum, nggak tahu pemerintah, nggak tahu itu dari warga sekitar, menyebutnya itu yang nggak tahu dari mana itu tiba-tiba ada pagar di laut ya, terutama di kota Bekasi, Tangerang, sepanjang 30 km ya. Bayangkan Bapak Ibu, laut ya 30 km itu dipagari dengan pagar kayu seperti itu ya, dan itu sangat menghambat bagi nelayan yang sedang mencari rezeki ya. Jadi pantas ya Habib Rizik mungkin marah ya. Dan ya, tadi juga ada kritikan ya dari seorang ya YouTube ya tentang Pak Habib Rizik ya, yang mana beliau ngotot banget gitu ya terkait tuntutan ke Prabowo, yang mana tuntutan di sini beliau menyatakan ya harus mempenjarakan Bapak Joko Widodo ya, terkait dulu ya kasus yang belum terungkap ya, Laskar beliau meninggal ya akibat diserang oleh oknum, entah itu dari oknum mana ya Bapak Ibu. Dan intinya ya semoga kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya, dan semoga yang pagar betis dan intinya segera selesai ya. Terkait pagar betis juga, siapa sih yang nyuruh ya, jadi kita penasaran ya Bapak Ibu. Oke, itu dia video kali ini ya, semoga ya menambah wawasan, tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu, dan semoga kita semuanya sehat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.